Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? 8 ya? 7, 8. Baik, kita ulang terlebih dahulu ayat yang ke-6 dulu. Baik, saya baca Arabnya, kalau Bapak langsung terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya kafaru sawa'un, sama saja alaihim a'angdartahum, apakah engkau beri peringatan pada mereka, amlam tundirhum, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Ulangi langsung terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir sama saja atas mereka, apakah engkau beri peringatan pada mereka ataukah engkau tidak beri peringatan pada mereka, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim, ghisyawatun, tertutup, ada penutup, walahum, dan bagi mereka adabun adim, siksa yang berat. Ulangi, Allah telah mengunci atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka siksa yang berat. Wa minan nasi, dan dari manusia, mayyakulu, ada orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin,
dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Udah belum ini Pak? Belum, 8 bulan. 9 belum ya? Ngaji di mana? 8 9 belum. Ya, kita lanjut ya. Yukhadi'una, ini berawalan yu atau ya, terus kemudian huruf terakhirnya wawu dan nun. Ya, berawalan ya, huruf terakhir wawu dan nun. Maka ini adalah kalimat yang pelakunya itu adalah hum. Hum itu apa? Mereka. Kalau khoda'a yukhadi'u artinya menipu. Allah. Nah, di sini ada lafal Allah, huruf terakhirnya fathah. Bunyinya ha. Allah. Bunyi Allah ha. Huruf terakhirnya apa? Fathah. Kalau huruf terakhirnya fathah, maka lafal Allah ini menjadi objeknya. Ini berbeda dengan ayat sebelumnya yang bunyinya hu. Hu menjadi subjek. Kalau ha, objek. Kemarin kan khatamallahu, berarti Allah menjadi pelakunya. Kalau di sini yang menjadi pelaku humnya. Nah, jadi kan yukhadi'unallaha ini sudah SPO. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Subjeknya mana? Hum yang tersimpan itu. Nah, subjek menipu berarti predikatnya, Allah menjadi objeknya. Jadi diingat ya Pak. Jadi kalau lafal Allah itu hurufnya fathah, huruf terakhirnya, maka menjadi objek. Kalau huruf terakhirnya dhammah, berarti menjadi subjek. Kalau huruf terakhirnya kasroh misalnya hi itu, maka biasanya itu gara-gara ada huruf jar. Nanti namanya ada huruf apa? Huruf jar, huruf yang menyandingi suatu kata isim. Nah, nanti kita belajar tentang isim. Biasanya Pak kalau sudah belajar tentang isim, fi'il, huruf itu, di sini tuh rasanya nyut gitu biasanya. Kalau di sana-sana itu, di sini Pak persis di sini. Nah, nyut gitu. Biasanya, tapi kalau nggak tahu kalau di sini. Mereka menipu Allah, waladina dan orang-orang yang betul amanu beriman, digabung waladina amanu dan orang-orang yang beriman. Wama dan tidaklah. Jadi ma di sini artinya tidak. Wama tidak. Kenapa kok dimaknai tidaklah? Karena ketemu kata illa di sini. Wa ma yakhda'una illa. Nah, kalimat illa sendiri bermakna kecuali. Dan tidaklah yakhda'una tadi apa? Menipu. Dan tidaklah mereka menipu illa kecuali anfus diri. Anfus apa? Diri. Hum mereka.
Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadari, dan mereka tidak sadar. Yash'urun. Jadi ada kalimat di sini, ada kalimat apa? Yash'urun. Nanti bentuknya sama dengan yakhda'un yang atas ini. Ada persamaan enggak yakhda'un dengan yash'urun? Sama-sama apa? Sama-sama berawalan ya, huruf terakhirnya wawu no, sama. Maka adapun kata wa di sini, wa yang ini itu nanti dikembalikan dannya itu diatofkan atau dikembalikan ke kalimat ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi dalam penerjemahan nanti kalimat illa anfusahum itu nanti dia ada di sini. Jadi gini, tadi kan ada ma yang bermakna apa? Tidaklah. Syaratnya ma bermakna tidaklah itu apabila ketemu illah. Jadi wa ma yakhda'una itu kalau tidak ada illah itu, dan apa yang mereka menipu, apa yang mereka tipu. Tapi berhubung ada illah, maka ma itu diartikan tidak. Tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka. Maksudnya gimana, Pak? Nipu diri sendiri. Maksudnya gimana? Tidaklah, ini kan diartikan satu-satu nih. Ini serius loh, Pak. Yang dengerinnya kayak nggak percaya sama saya. Dan ini kalau diartikan kan gini. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Itu kalau dalam bahasa kita gimana? Coba disederhanakan. Yang mereka menipu diri sendiri. Jadi kalimat tidak dan kecuali dihilangkan. Iya, langsung gitu. Jadi mereka hanya menipu dirinya sendiri. Ya kayak misalnya gini, ada kalimat la ilaha illallah, apa artinya, Pak? Hanya ada Tuhan. Nah, anak TK itu tiada Tuhan kecuali Allah, itu yang anak TK yang terjemahin. Hanya ada Allah. Maksudnya hanya Allah lah yang menjadi Tuhan. Jadi kalimat tidak dan kecuali dihilangin, Pak. Nah itu baru benar. Ya maksudnya kalau diterjemahkan satu-satu ya tadi tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Hanya Allah yang menjadi Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Ini juga sama. Tidaklah mereka menipu kecuali dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mereka menipu dirinya sendiri. Nah, wa ma yash'urun ini ada kalimat illa anfusahum. Wa ma yash'uruna illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menyadari kecuali pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mereka hanya menyadari bahwa dirinya sendiri itu menipu. Maka terus kemudian kalimat illa anfusahumnya tidak ada. Akhirnya wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari. Maksudnya tidak menyadari pada dirinya sendiri. Jadi mereka menipu Allah. Menipu Allah itu maksudnya apa sih, Pak? Menipu Allah itu maksudnya apa? Ya Allah kok diakalin, nggak bisa lah. Enggak, syaratnya yang bisa ditipu itu kan kalau tidak tahu. Yang maha tahu. Iya kan? Nah sedangkan Allah ini maha tahu, maka tidak mungkin bisa ditipu. Ya misalnya Bapak ngomong ke saya, mau nipu saya, Pak Ustadz, tahu nggak Pak Ustadz? Dalika itu maknanya bukan itu. Dalika itu maknanya lain-lain. Bapak ngomong kayak gitu, kira-kira saya ketipu tidak? Tipu. Enggak, karena saya tahu. Karena saya tahu kan nggak mungkin ketipu kalau saya tahu. Yang ketipu dia nggak tahu. Itulah. Gitu. Makanya karena mereka menipu Allah, maka sejatinya menipu dirinya
sendiri. Nah, contohnya apa menipu Allah? Contohnya bukan. Menipu Allah itu maksudnya apa? Nah, pura-pura termasuk maksiat, berpura-pura baik, ya Pak ya. Artinya kita beribadah tetapi tidak karena Allah. Nah, tidak karena Allah. Itu. Ya. Ya belajar kayak gini kadang-kadang ya kita menipu. Kadang-kadang. Ya, pura-puranya pamit sama istrinya, "Wah, saya berangkat dulu ke mau belajar Quran." Ya, istrinya sampai senang banget, alhamdulillah. Suami saya udah tobat. Nggak tanya di sini. Ayo, ulangi lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman, wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka, wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Fi qulubihim. Kenapa mereka tidak menyadari? Karena fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Maradun ada apa? Penyakit. Bedanya him sama hum. Oh iya. Jadi pertanyaan ada aja ya. Sama nggak kepikiran ada him ada hum. Iya kalau ditanya ini. Ya, jadi him sama hum itu sama-sama bermakna mereka, sama-sama domir. Adanya dia dibaca hi itu karena huruf sebelumnya kasroh, gitu ya Pak. Bukan o, bukan o. Jadi adanya dibaca hi itu karena huruf sebelumnya kasroh, gitu. Adanya dia dibaca hu, ya dibaca hu itu karena pertama karena dia berdiri sendiri, yang kedua karena huruf sebelumnya fathah atau dhammah, a atau u. Jadi kalau misalnya ini contoh ya, misalnya saya mau nulis gini, la. Nah ini lahum apa lahim? Pasti lahum. Kenapa lahum? Karena huruf sebelumnya fathah. Misalnya saya nulis bi, berarti apa? Him. Berarti dia mengikuti harokat sebelumnya. Atau kalau dia berdiri sendiri, bacaannya apa? Hum. Kalau berdiri sendiri bacaannya apa? Hum. Jadi kaidahnya ketika ada dhamir hum kok berdiri sendiri, bacaannya hum walaupun tidak ada harokatnya. Walaupun misalnya tulisannya gundul-gundul pacul, tetap bacaannya hum. Tapi kalau sebelum harokat hum itu kok ada bunyinya him, dia disambung, maka bunyinya him. Dan itu sama-sama domir, sama-sama kata ganti. Nah, kepikiran, hum atau him kepikiran. Nah, kalau sebelumnya sukun, sebelumnya apa? Sukun. Jadi sebelum bunyi hum itu sukun, maka harokatnya him. Misalnya alai, ya-nya kan sukun, itu bunyinya nanti him. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, marodun ada apa? Penyakit. Marodun ada penyakit.
dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa sampai mereka menipu Allah? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Nah, penyakit yang ada di dalam hati tidak sama dengan penyakit jasmani. Penyakit hati itu tidak sama dengan penyakit jasad. Tidak sama. Fazadahumullahu marodo. Famaka atau lalu zada telah menambah. Sudah ada artinya itu ya. Fa artinya apa? Maka. Ini kadang-kadang ada yang menerjemahi lalu, Pak. Gak apa-apa ya. Kita terjemahkan maka dulu. Fazadahumullahu. Nah, di sini ada lafal Allah yang harokatnya dhammah. Harokatnya dhammah. Berarti Allah menjadi apa? Subjek. Nah, kalau Allah menjadi subjek, tinggal carilah kata kerjanya. Predikatnya mana? Predikatnya mana, Pak? Zada, menambah. Jadi urutan penerjemahannya adalah maka, terus kemudian langsung ke Allah. Maka Allah zada, menambah. Nah, hum dan marodo ini posisinya sama-sama menjadi objek, maka bunyinya marodon fathah. Kan tadi kan ciri-ciri objek itu kan huruf terakhirnya fathah. Maka Allah menambah hum pada mereka, menambah apa? Marodon. Apa tadi? Penyakit. Jadi kalau tadi yang awal bunyinya marodun, yang kedua ini bunyinya marodon. Jadi walaupun harokatnya berbeda, maknanya tetap sama. Maknanya tetap sama. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu atau maka Allah menambah kepada mereka penyakit. Nah, kalau ada dua kata yang sama dalam satu pemahaman ayat, maka kata yang sama itu yang kedua boleh ditambahi kalimat yang lain. Kata ganti. Ya. Enggak, kalimat marodon ini kan ada marodon, ada marodon. Maka kalimat marodon yang kedua kan boleh ditambahi yang lain, kalimat yang lain. Jadi misalnya gini, maka Allah menambah kepada mereka penyakit yang lain. Penyakit, maksudnya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit yang lain. Tadi pengganti kata sakit. Enggak Ya, ya? maksudnya seseorang berani menipu Allah itu kan hatinya sakit. Hatinya sakit, mungkin tidak beriman, munafik. Ya, mungkin dia sombong, mungkin dia ria, hasud dan lain sebagainya tuh. Nah, ketika itu dibiarkan terus-menerus fi qulubihim, dalam hatinya tetap ada penyakit seperti itu, lalu Allah menambah penyakit yang lain. Ini kalau dikiaskan dengan kehidupan sekarang, orang rata-rata orang yang penyakitnya kronis itu berawal dari penyakit hati. Nah, awalnya penyakit marodon ini awalnya penyakit hati, bukan penyakit fisik. Bisa berubah menjadi merembet ke penyakit fisik. Misalnya nih, orang hasud, dengki itu Pak, dengki. Nah, orang hasud itu berawal dari apa? Misalnya berawal dari orang suudzon, berprasangka buruk. Awalnya saya berprasangka buruk pada seseorang. Akhirnya prasangka buruk itu saya simpan terus dalam hati. Akhirnya saya hasud, saya benci. Hasud, saya kedengkian, tapi kedengkian yang dibarengi dengan kebencian, hasud. Nah, hasud ini akan merembet menjadi penyakit-penyakit yang lain. Saya ceritakan ke teman saya, Pak. Akhirnya menjadi ghibah. Ya, Pak ya? Ghibah, enggak puas saya dengan hanya menggibah. Ghibah itu kan ngomong sesungguhnya, tapi kita omongkan kepada orang. Enggak puas saya, akhirnya saya tambah-tambahin. Malah menjadi fitnah.
Nah, ketika orang ini terprovokasi, kena fitnah saya, akhirnya dia berani berantem dengan siapa yang saya hasutin tadi. Akhirnya jadi berantem. Nah, berantem akhirnya antar keduanya akhirnya menyimpan rasa dendam, kebencian dan lain sebagainya. Itu kalau ditanam terus di dalam hati kita, penyakit. nanti jadi penyakit. Itu penyakit apa? Hati. Itu makan tempe aja bikin darah tinggi kok, Pak. Makan tempe. Iya, itu ya tempe lagi. Tempe terus. Iya, darah tinggi karena keterusan. Terus makan tempe terus. Minum air putih juga gitu. Oh iya, kepikiran lagi. Hampir nih. Iya. Jadi memang gini, Pak. Ini khususan kalimat yang bertanwin ya, Pak. Jadi misalnya marodun itu kalau ininya dhammah, ada yang harokatnya nanti kasroh, ya. Nah nanti ada yang fathah. Khusus yang fathah harus ditambahi alif. Khusus yang fathah, karena nanti berkaitan tentang cara membaca. Menjadi mat apa namanya nih? Ketika ada fathah tanwin di akhir kata, terus dibaca wakof, namanya mat apa? Pokoknya itu, Pak. Apa, Pak? Bukan mat wajib, bukan. Iya, ketika ada tanwin fathah di akhir kata dibaca wakof, maka menjadi mat, berubah. Ini kan aslinya marodon, pendek. Tapi kalau dibaca wakof berubah menjadi mat, marodo. Nah, kalimat marodo itu jadi mat apa namanya? Mat iwat, salah. Yang benar mat iwat benar itu. Pas jawab pas benar. Marodo itu namanya mat iwat. Makanya tanwin itu ketika bunyinya fathah harus ada alifnya. Ya, soalnya gini. Panjangnya 2 harokat sama dengan mat tobi'i. Soalnya begini, ketika ini tidak ada harokatnya, misalnya gini, nggak ada harokatnya ya, nggak ada harokatnya, saya tambah ini. Kalau tulisannya begini, secara otomatis pasti bacanya marodon. Ya Pak ya, pasti marodon. Kalau alifnya saya hilangkan, ini bisa dibaca marodun, bisa dibaca marodin. Tapi saya bisa memastikan ketika tulisannya begini, pasti bacanya marodun. Dun pakai dhammah, pasti. Karena kalau kasroh itu pasti di depannya ada huruf jar, misalnya bin, bimarodin, baru ada. Nah, tulisan Arab itu kan pada awalnya tidak ada harokatnya. Gundul. Awalnya gundul. Nah, kebetulan pas Al-Quran yang kita baca itu sudah ada harokatnya, jadi kita tinggal baca. Enak gak tinggal baca? Enak kan? Enak aja, kita jarang baca kok. Ya kan? Enak aja kita jarang baca, apalagi gak enak. Gitu. Ya kan? Nah, makanya ketika dhammah tanwin nggak usah pakai alif. Ketika kasroh juga nggak usah pakai alif. Begitu ketika fathah harus ada alif. Nah, permasalahannya kenapa alif? Kenapa nggak ya atau wawu? Karena alif itu memang gandengannya fathah di dalam atobi itu, Pak. Fathah gandengannya apa? Alif. Kalau kasroh gandengannya ya. Kalau dhammah gandengannya wawu. Itu manggut-manggut aja biar kayak orang paham gitu, Pak. Biar saya tuh kalau jelasin seneng gitu. Salah juga itu.
Ini belajarnya berpura-pura ini. Yukhadi'una Allah. Nah, fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, fazadahumullahu marada, lalu atau maka Allah menambah pada mereka maradun apa? Penyakit yang lain. Walahum, dan bagi mereka, azabun, apa azab? Azab alimun, yang pedih. Alimun yang pedih. Bagi mereka yang menipu Allah tadi ya, bagi mereka mendapatkan apa? Azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun. Kalimat yakdzibun berawalan ya, ada wawun nun, berarti mereka. Bima, dengan apa yang, atau sebab apa yang. Sebab apa yang, atau dengan apa yang, kanu mereka, yakdzibuna, mereka berdusta. Ada yang menerjemahkan mereka mendustakan, tapi saya lebih cenderung ke mereka berdusta. Sama enggak Pak? Berdusta dengan mendustakan. Berdusta sama mendustakan. Ya, kayak misalnya gini, turun sama menurunkan. Turun sama menurunkan. Berdusta sama mendustakan. Sebetulnya berdusta itu juga kata kerja, cuman tidak membutuhkan objek. Saya berdusta, sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan berdusta pada siapa. Ya, saya berdusta, berarti tidak membutuhkan objek kan Pak. Kalimat itu sudah sempurna. Tapi kalau saya mendustakan, belum jelas tuh, harus ada objeknya. Mendustakan siapa? Gitu. Dustakan Allah. Karena nanti ada kalimat mendustakan di ayat yang lain, misalnya ara'aital ladzi yukadzibu. Yukadzibu artinya mendustakan. Kalau yakdzibu berdusta. Jadi ya tadi antara kalimat berdusta, kalimatnya tidak butuh objek. Kalau mendustakan membutuhkan apa? Objek. Saya ulangi lagi. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah pada mereka penyakit yang lain. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, siksa yang pedih, bima kanu yakdzibun, sebab mereka berdusta. Sebab apa yang mereka berdusta. Jadi kalau diterjemahkan bebasnya ya, sebab mereka berdusta. Jadi ada kanu artinya mereka, yakdzibun mereka lagi. Jadi merekanya sampai dua kali. Ini menandakan kalau apa yang mereka dustakan itu, mereka berdusta itu tidak sekali saja. Mereka dustanya itu berkali-kali. Ulangi lagi. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka, wa ma yashuruna, dan mereka tidak menyadari. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, fazadahumullahu, maka Allah menambah kepada mereka maradun, penyakit yang lain. Walahum, dan bagi mereka adabun, adab alimun yang pedih, bima kanu yakdzibun, sebab mereka berdusta. Saya lanjutkan. Wa idza, dan jika. Wa idza dan jika.
Kila dikatakan. Kalau mengatakan apa? Kalau kila kan dikatakan. Kalau kul katakanlah. Kalau qalu apa? Mereka berkata atau mereka mengatakan. Ini ada nih qalu. Ya. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu. La di sini maknanya janganlah. La kan bisa bermakna tidaklah, juga bisa bermakna apa? Janganlah. Nah, di dalam ayat ini la diartikan janganlah. Kapan la dimaknai janganlah? Apabila adalah bertemu dengan kalimat yang berakhiran wawu alif. Jadi apabila ada la kok ketemu wawu alif, maka bermakna apa? Janganlah. Jadi penjelasannya nanti begini. Ada kalimat la. La artinya apa? Janganlah apa tidaklah? Tidak. Nah, Tidak. maknanya nanti ada 3. Berapa Pak? 3. La saja maknanya ada 3. Apa itu? Yang pertama bermakna tidaklah. Yang kedua, la bermakna apa tadi? Janganlah. Yang ketiga, la bermakna apa? Tidak ada. La bermakna apa? Tidak ada. Jadi satu kata ini maknanya bisa 3. Tergantung bagaimana kalimat setelahnya. Ya, kalimat setelahnya. Misalnya, ini contoh misalnya. Kalimat la ini bermakna tidaklah, misalnya ada kalimat tuf tanya yang bermakna tidaklah. Tuf siduna. Tuf siduna. Yang bermakna janganlah, wawu nunnya diganti wawu alif. Tuf sidu. Tuf sidu. Kalau yang bermakna tidak ada, itu apabila bertemu dengan isim yang huruf terakhirnya fathah. Misalnya roiba. Masih ingat ya Pak di ayat yang kedua, la roiba. Nah sekarang gini, kalimat la itu terjemahnya mengikuti kata setelahnya. Apabila la kok bertemu dengan wawu nun, ya wawu nun yang ini, maka la bermakna apa? Tidaklah. Kalau la kok bertemu dengan wawu alif, bukan wawu nun ya, tapi apa? Wawu alif, maka bermakna janganlah. Adalah kok ketemu kalimat yang berakhiran fathah, maka la dimaknai tidak ada. Dimaknai apa? Tidak ada. Nah, nanti kita praktekkan, gitu maksudnya. Nah, kenapa di dalam ayat ini la tufsidu, la kok dimaknai janganlah? Karena kalimat tufsidu berakhiran wawu alif. Misalnya contoh lagi, ada kalimat
La yu'minuna. Ini maknanya jangan beriman apa tidak beriman? Tidak beriman. Kenapa Pak? Karena adalah huruf terakhirnya wawu non. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Gitu. Tapi kalau yang tadi ketemunya bukan wawu non tapi wawu alif, maka artinya apa? Janganlah. Baru 5 menit sudah lupa. Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di bumi. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, apabila dikatakan pada mereka, jangan kamu membuat kerusakan. Akhirnya mereka jawab. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Ini sudah saya terjemahkan. Inna, sesungguhnya, ma hanyalah. Jadi innama, sesungguhnya hanyalah. Jadi tulisannya itu beda-beda terkadang Pak. Terkadang tulisannya itu begini. Kalau tadi kan ada yang tulisannya begini, inna ditambah dengan ma. Inna ma. Ada juga yang tulisannya inna ma disambung. Sama apa beda? Bacaannya sama tidak? Sama, innama. Yang kedua juga innama. Tapi nanti dalam penerjemahan beda. Gitu. Kalau yang atas innama, sesungguhnya apa yang. Kalau yang bawah sesungguhnya hanyalah. Ini agak berat. Gak berat. Ini yang belakang udah ngomong ini pelajaran apa lagi? Iya. Yang tadi la artinya ada berapa tadi? 3. Masih ingat. Apa saja Pak? Tidaklah, janganlah, tidak ada. Bagus. Bagus. Nah kalau yang atas innama, sesungguhnya apa yang. Kalau yang bawah sesungguhnya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah. Gak usah ditulis gitu aja ditulis. Pokoknya kalau disambung berarti hanyalah. Kalau nanti ma-nya terpisah itu berarti apa ya. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah. Jadi innama nahnu itu maknanya sama dengan inna, maknanya panjang. Innama nahnu itu maknanya sama dengan inna. Apa artinya inna panjang? Sesungguhnya kami. Tapi kalau yang innama nahnu ditambah apa? Hanyalah. Sesungguhnya kami hanyalah muslihuna, orang-orang yang membuat perbaikan. Bapak boleh menerjemahkan orang-orang yang soleh. Soleh sama muslih sama sih Pak? Soleh sama muslih. Kan bahasa Arabnya orang yang baik. Orang yang baik itu ada yang menggunakan kata solih, solihun. Ada muslihun, muslih. Ada orang namanya Pak Soleh, ada orang namanya Pak Muslih. Ini secara bahasa Indonesia maknanya sama.
Ini orang punya anak pertama dari Muhammad Soleh, yang kedua Muhammad Muslih. Itu. Tapi dalam bahasa Arab diterjemahkannya berbeda. Gitu. Orang yang soleh, orang yang baik hanya dirinya. Kalau orang muslih, orang yang berbuat baik bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi mikirin diri sendiri, Pak. Enggak, misalnya gini, misalnya ini kok dipas-pasin. Contohnya gini, misalnya Bapak sholat itu soleh apa muslih? Soleh, karena yang bisa merasakan itu diri kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya jajan traktir gurunya atau traktir ustadznya gitu, itu soleh apa muslim? Maksudnya ada kebaikan yang hanya kita yang bisa merasakan, ada kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang. Kayak misalnya saya ngajar, ini soleh apa muslim? Muslim, karena kebaikan saya ini bisa dirasakan oleh orang. Namanya muslim. Ya, maksudnya ya semuanya baik, dua-duanya kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Karena memang ada yang misalnya Bapak zikir di rumah, di kamar yang gelap sendirian Bapak zikir. Itu apa? Soleh. Karena hanya Bapak yang bisa merasakan. Tapi kalau Bapak ngajak, ayo Pak kita taklim bareng-bareng, ayo kita ngaji bareng-bareng, muslim, karena mengajak kebaikan. Nah, ada orang yang diperingatkan jangan membuat kerusakan, tapi malah ngaku dia telah berbuat baik. Ada nggak Pak? Orang kamu jangan merusak. La tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Nah, sekarang kerusakan di muka bumi yang paling hebat apa? Yang paling dahsyat apa? Apa Pak? Bukan, ini bukan masalah itu mah kesalahan kecil, hanya mereka-mereka yang bisa ngerasain. Tambang rusak di Papua memang kita ngerasain Pak? Enggak ngerasain kita. Yang paling hebat, yang paling dahsyat kerusakan di muka bumi adalah kekafiran. Jadi dangkalnya keimanan itu kerusakan yang paling parah. Jadi ini sedang membahas tentang la tufsidu fil ard, ini jangan membuat kerusakan, maksudnya jangan merusak iman. Iman seseorang kalau rusak itu segalanya bisa dimakan Pak. Imannya rusak. Ya Pak ya. Bapak nggak doyan aspal kalau imannya bener. Ya Pak ya. Kalau imannya rusak, karpet aja dimakan. Gitu. Nah, ada orang yang seperti itu tapi malah ngakunya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kamilah orang yang membuat perbaikan, bukan merusak tapi orang yang membuat perbaikan. Saya ulangi. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah muslihuna, orang-orang yang membuat perbaikan. Bermakna orangnya dua kali karena jamak. Cirinya apa? Ciri jamaknya wawu dan nun di akhir itu. Terakhir, ala innahum, ala ingatlah. Kalau pakai hamzah artinya ingatlah, kalau pakai ain artinya atas. Ini harus dibedakan. Kalau baca Quran harus hati-hati. Kalau yang merah yang atas bacaannya apa? Ala. Yang bawah lah harus beda bunyi
bunyi huruf hamzah dengan ain harus beda. Kayak kemarin alim sama alim. Kalau alim pakai hamzah artinya pedih, alim pakai ain artinya mengetahui, ilmu, mengetahui kan. Nah, di sini ada kalimat ala sama ala. Kalau ala pakai hamzah artinya ingatlah. Kalau pakai ain artinya atas. Nah, bagaimana cara membedakan bunyi hamzah dengan ain? Hamzah dan ain itu kalau kita lihat di ilmu tajwid, dia makhrajnya sama. Dia sama-sama huruf halqi. Halqi itu apa? Tenggorokan. Dia sama-sama keluarnya dari tenggorokan. Iya. Jadi kita harus bisa, kalau hamzah itu ngucapinnya mulut harus dilebarkan, alhamdulillah, ar-rahman, Allah itu harus mangap. Tapi kalau ain agak ditekan lagi ke bawah. Ala. Hamzahnya tidak mulutnya tidak perlu lebar-lebar. Ala cukup. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka. Kenapa kok bunyinya hum, enggak him? Kenapa bunyinya hum? Karena sebelumnya fathah. Innahum, sesungguhnya mereka. Hum adalah mereka. Kenapa hum yang sendirian ini kok dibaca hum? Kenapa enggak him? Karena dia berdiri sendiri. Innahum, sesungguhnya mereka, hum adalah mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Ini kebalikan dari kata al-muslihun yang tadi itu. Ya, innama nahnu muslihun. Nah, kebalikannya ini al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan akan tetapi, la yash'uruna. La bermakna tidak apa janganlah? Tidak. Kenapa? Karena huruf terakhirnya ketemu huruf terakhir wawu nun. Kalau la ketemu kalimat yang berakhiran wawu nun, maka la tersebut dimaknai apa? Tidaklah. Jadi walakil la yash'urun, dan akan tetapi mereka tidak menyadari. Saya ulangi, ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan, walakin, dan akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak menyadari. Ulangi ya Pak, dari awal tadi ya, bareng-bareng. Ayat 9 ya. Ayo bareng-bareng, saya baca Arabnya, Bapak langsung terjemahnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka, wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Coba langsung terjemahnya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka, dan mereka tidak menyadari. Ini kadang-kadang ada yang menerjemahkan gini, mereka menipu Allah dan orang yang beriman, mereka tidaklah menipu kecuali diri-diri mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Kadang-kadang di terjemahan bebasnya begitu.
fi qulubihim, di dalam maradun ada penyakit, fazadahumullahu, maka Allah menambah kepada mereka maradun, penyakit yang lain, walahum, dan bagi mereka adabun, adab alimun, yang pedih, bima kanu yakdzibun, sebab apa-apa yang mereka dustakan atau mereka berdusta. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahum, kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian fil ardi, qalu, mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah muslihuna, orang-orang yang membuat perbaikan. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan, walakin, dan akan tetapi, la yashurun, mereka tidak menyadari, mereka tidak menyadari. Ini kan nggak ada terjemahnya, masih ingat nggak yang tadi? Coba Pak, langsung terjemahnya aja nggak apa-apa. Yukhadil dari berarti dari sini. Dari ini berarti. Ayo coba, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka, dan tidaklah mereka menyadari di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah pada mereka penyakit yang lain, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka berdusta. Dan jika dikatakan pada mereka, janganlah kalian merusak di bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang membuat perbaikan. Lanjut. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, dan akan tetapi mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Bisa ya Pak ya? Bisa. Kita satu ayat aja ya, nggak usah semuanya, satu ayat aja, biar dibagi rata. Ayo, dari yang tengah dulu, dari yang tengah. Biarin minggu depan. Ya, yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa. Dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum. Atas mereka sendiri. Wa ma yash'uruna. Dan tidaklah mereka menyadari. Lanjut Pak, sampingnya. Fi qulubihim maradun, ada penyakit, fazadahumullahu, maka menambah maradun yang lain, betul, walahum, bagi mereka adabun bima kanu yakdzibun, sebab mereka berdusta. Sampingnya Pak. Wa idza qila lahum pada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi,
di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu, kami hanyalah orang-orang yang membuat perbaikan. Sampingnya, silakan Mbak. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, walakin, la yash'urun, mereka tidak menyadari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.